Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ini hari yang spesial ini Bapak Ibu. Hari yang sangat spesial. Coba salam kiri kanan bilang selamat ulang tahun. Minimal 7 orang. Minimal 7 orang. Selamat ulang tahun. Moga-moga selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. 6, 7. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya. Amin Bapak Ibu. Happy birthday kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang berulang tahun. Kita ya. Panjang, silakan duduk Bapak Ibu. Ini karena ulang tahun ini agak semangat gitu Bapak Ibu. Agak semangat karena sebentar lagi sudah menunggu di bawah Bapak Ibu. Mulai dari B1 ada ya? Enggak ada. B2? B3? B4? Ya sudah, berarti hanya B2 saja Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah menunggu di bawah Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan menyatakan, tapi kita harus dengar firman. Panjang umurnya, sehat umat, kuat imannya dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Umur panjang di tangan kanannya. Amin Bapak Ibu. Happy birthday. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena hari ini kita ulang tahun. Janji Tuhan akan terus mengikut kita. Amin Bapak Ibu. Gereja Gapkin Pinel sudah 6 tahun. Gak terasa Bapak Ibu. Saya aja berpikir, kok cepat dia 6 tahun. Saya kira masih 3 tahun. Rupanya sudah 6 tahun Bapak Ibu. Rambut pun sudah makin hitam. Baru chat ini tadi malam Bapak Ibu. Tetap hitam. Usia boleh tua, tetapi kekuatan harus 55 terus. Harus semangat. Harus semangat. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah dan puji itu tidak melihat usia, tapi melihat semangat yang ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, pesan pengembalaan buat umat yang dikasihi Tuhan. Ada 4 pesan Tuhan bagi kita di tempat ini. Buat penggembalaan Gapkin Pinel. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama, Tuhan sangat baik bagi umatnya. Ini pesan yang pertama yang disampaikan kepada kita, bahwasanya Tuhan sangat baik bagi umatnya. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 9. 3, 2, 1 ya. Haleluya, sudah mulai di sana juga udah bingung Bapak Ibu karena melihat yang di bawah tadi itu Bapak Ibu. Gak apa-apa. Oke, kita baca ulangi. Mazmur 34 ayat 9. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Katanya kecaplah, rasakanlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sangat baik, teramat baik, dan luar biasa baik kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak sampai di situ saja, tetapi Tuhan katakan Tuhan akan memberi perlindungan bagi kita. Total Bapak Ibu, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita adalah total. Total itu tidak setengah, tidak sedikit-sedikit, tapi menyeluruh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kebaikan Tuhan itu tidak ternilai dalam hidup kita. Makanya kita harus menghargai kebaikan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah baik sama kita, hargai kebaikan Tuhan itu. Jangan main-main. Karena apa? Total sudah diberikan kebaikan itu. Tidak ada yang tidak Bapak Ibu. Dalam segala aspek Tuhan buat yang terbaik bagi kita. Lah, mengapa Tuhan beri yang terbaik Tuhan? Bapak Ibu, ini dia. Dia membangunkan kita. Mengapa Tuhan memberi kita yang baik? Dia membangunkan kita setiap pagi. Bayangkan kalau pagi hari itu, kalau kita tidak bangun Bapak Ibu, bagaimana? Kalau Tuhan tidak menjaga kita Bapak Ibu. Kita malam tidur kan Bapak Ibu, ada yang gitu, ada yang gitu kan Bapak Ibu.
Bayangkan kalau Tuhan tidak jaga, bisa gak kita bangun Bapak Ibu? Nggak bisa. Makanya orang yang bangun pagi itu karena Tuhan baik sama dia. Amin. Kalau Tuhan tidak baik, gak mungkin kita bisa bangun pagi. Jangan-jangan kita gak bangun lagi. Ada gak orang tidur terus gak bangun-bangun lagi Bapak Ibu? Ada, langsung berangkat dia Bapak Ibu. Berangkat dia, inna ilahi katanya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur, Tuhan baik. Dia membangunkan kita setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa kebaikan Tuhan. Dan ini kita tidak sadari. Ini gak bangun pagi dia, bangun pagi Bapak Ibu. Bukan bilang terima kasih Tuhan, tidak Bapak Ibu. Bangun dia langsung pegang handphone. Bangun dia Bapak Ibu, ditengok istrinya. Kok lama kali mama masak, udah jam berapa ini? Lupa dia mengucap syukur. Padahal apa? Tuhan sangat baik. Amin Bapak Ibu. Lah kebaikan Tuhan yang kedua itu apa Bapak Ibu? Dia membimbing kita. Pesan pengembalaan. Tuhan membimbing kita. Setiap langkah, setiap jalan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kalau ada yang salah, Tuhan ingatkan kita. Dia membimbing kita. Kamu gak boleh lakukan itu. Kamu gak bisa buat yang itu. Tuhan mengajari. Dia bimbing kita supaya kita tetap menjadi anaknya. Masalahnya, lebih sering kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa bedakan suara Tuhan lagi. Padahal Tuhan bilang, jangan kau buat itu. Jangan kau suka buka-buka handphone yang gak baik. Jangan kau berbohong. Kita sudah tidak bisa dengar itu lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sedang peka Bapak Ibu. Sering sekali manusia Bapak Ibu tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita peka. Padahal Tuhan itu selalu bilang, jangan kau lakukan itu. Tapi kita lakukan. Benar apa benar Bapak Ibu? Jangan suka menggosip, jangan suka berbohong, jangan suka marah-marah, jangan suka melakukan yang tidak baik. Tapi kita lakukan, berarti kita adalah orang apa Bapak Ibu? Orang peka Bapak Ibu. Tidak mendengar apa yang Tuhan bilang, jangan. Tapi hari ini pesan pengajaran Tuhan bilang, Tuhan sedang membimbing kita. Tuhan sedang mengajari kita. Maulah kita dibimbing. Mau kita diajari. Dan mau kita dituntun. Amin Bapak Ibu. Harus mau. Karena apa? Dia pasti membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan dia pasti akan mengajari kita, menolong dalam setiap perkara dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu. Yang ketiga, dia mencurahkan berkatnya. Jangan pernah takut hidupmu hari ini. Yang penting kerjakan apa yang disuruh Tuhan. Berkat itu Tuhan tahu apa yang keperluan kita. Dan jangan pernah ragu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Jangan mengejar-kejar berkat. Tapi kejarlah Tuhan. Karena apa? Ketika kita kejar Tuhan, berkat itu akan datang sendirinya. Ini enggak. Ke gereja bukan cari Tuhan, cari berkat. Kapan aku diberkati ya? Udah capek aku ke gereja. Udah bosan aku, udah 2 tahun, 3 tahun. Puasa aku gak dapat berkat. Bapak Ibu, jangan cari berkatnya, cari Tuhannya. Karena Tuhan pasti akan memberikan berkat yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bisa matikan lampunya ini. Cantik Bapak Ibu. Siapa bilang jelek? Gak ada. Berarti masih gak buta warna semua Bapak Ibu. Karena ini cantik. Ini adalah sulaman. Untuk membuat ini cantik Bapak Ibu. Dibutuhkan ini Bapak Ibu. Media, tempat untuk membuatnya. Dibutuhkan apa lagi Bapak Ibu? Benang. Dibutuhkan apa lagi Bapak Ibu? Sehingga menjadi bunga yang indah. Sulaman yang indah. Matikan aja lampunya. Sulaman yang indah Bapak Ibu. Tapi inilah gambaran kekristenan kita hari ini Bapak Ibu. Hidup kita ini seperti media. Benang ini adalah talenta. Kemudian jarum ini adalah kemauan atau tekad kita Bapak Ibu. Mau dibentuk, digambar oleh Tuhan menjadi baik. Itu tergantung pilihan kita. Orang sering hanya mengagumi betapa cantiknya bunga ini. Betapa bagusnya.
Tapi dia tidak pernah lihat cara proses membuat bunga ini. Dia itu sudah berhasil dia. Dia itu udah orang hebat dia. Oh, dia itu orang jaya ya. Orang tidak pernah lihat proses hidupnya. Susu asin sekarang usahanya sudah maju lah. Mobilnya sudah 3. Ada Alphard. Oh, ada Alphard. Luar biasa, Alphardnya banyak. Pakai kursi plastik di belakang. Amin Bapak Ibu. Iya, diberkati. Tapi pernahkah Bapak Ibu tahu prosesnya dahulu? Ketika pertama dia mengikut Tuhan. Kadang makan, kadang tidak Bapak Ibu. Kadang ke gereja dia tidak punya uang. Tapi dia tetap ke gereja. Proses hidupnya yang mengasah dia sampai hari ini. Perlu proses untuk menjadi bunga yang bagus ini, perlu proses. Mau. Karena apa? Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tuhan akan membentuk, menyulam, membentuk kita. Kalau kita mau. Masalahnya banyak orang tidak mau. Sehingga apa? Tuhan tidak menyulam. Biarkan Tuhan merendah atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biarkan Tuhan bekerja. Ikuti saja. Yang penting kita tahu, akhirnya aku pasti luar biasa. Itu yang penting. Ikuti aja, biar proses apapun yang terjadi, ikuti. Karena apa? Tuhan itu baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Iya. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi anak gampangan. Tuhan mau kita menjadi istimewa di hadapannya. Ingat ini Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang istimewa yang akan mengalami berkat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi jangan berpikir hari ini Bapak Ibu. Aku ke gereja, yang penting aku ke gereja. Stop. Punyalah mimpi yang baik di hadapan Tuhan. Punyalah keinginan, aku pingin Tuhan, Engkau berkati hebat. Aku pingin Tuhan, ketika aku nanti pulang, aku pulang ke rumahmu Bapak. Itu punya keinginan seperti itu. Jangan hanya gereja, doa-doa, ibadah-ibadah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sia-sia Bapak Ibu. Memang sakit, perlu waktu, perlu proses. Kita sedang disulam ini. Tapi pastikan kita kuat. Pastikan kita mampu. Bapak Ibu. Berkat itu hanya Tuhan yang punya. Suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku akan menyulam. Aku akan membuat engkau seperti ini supaya engkau mendapatkan seperti ini. Lah, Bapak Ibu, nggak akan mungkin bisa berhasil kalau kita tidak mengikut. Betul tidak Bapak Ibu? Nggak akan mungkin. Kalau kita tidak mengikuti arahan Tuhan, kita tidak akan berhasil. 2010 saya bertobat. Ini saya ulangi lagi. 2010 saya bertobat. Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya mengejar Tuhan. Sampai dibilang orang, udah gila itu mengikut Tuhan. Nggak apa-apa. Keluarga saya bilang, udah gila itu. Hati-hati kalian. Jangan dekati, nanti kena rabies kalian. Nggak apa-apa. Yang penting saya ikut Tuhan. Siang malam saya ketemu dengan teman saya agama seberang. Kau puasa sampai 3 hari. Apa nggak mati kau gitu? Kami aja puasa pagi, sarapan pagi. Puasa, malam makan kami. Apalagi sampai 3 hari. Bapak Ibu, mengikut Tuhan perlu pikul salib, penuh penderitaan. Engkau tidak akan melihat kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak mengalami penderitaan. Jadi bohong. Kalau aku ikut Tuhan, aku bahagia, tidak. Tuhan mau kita menjalaninya mulai dari dasar. Dari dasar. Dari dasar. Bila perlu, teramat dasar akan dibuat Tuhan. Banyak hal-hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kita ini. Banyak hal dalam hidup kita ini akan dipangkas oleh Tuhan. Baik ego kita, baik kekuatan yang kita andalkan, baik hidup kita. Tuhan akan menghancurkan itu. Dan mulai dari dasar. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika engkau diberkati, engkau tidak sombong.
Amin Bapak Ibu. Ini baru punya rumah 5 Bapak Ibu. Ini pun dalam gang Bapak Ibu. Udah sombong dia. Gak dipanggilnya lagi, bosu enggak lagi. Sini dulu katanya. Tapi di Gapkin itu tidak ada. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya. Agar apa? Engkau tidak sombong. Agar diberkati. Jadi kalau hari ini engkau mungkin saat ini sedang menjalani penderitaan. Mulanya mungkin mobilmu Alphard. Tiba-tiba menjadi odong-odong. Gak apa-apa. Itu proses hidupmu. Kupu-kupu gak akan menjadi indah kalau dia ditolong oleh manusia. Ketika kita hanya ditolong oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Bukan pemenang ece-ece. Itu dia Bapak Ibu. Jadi ikuti proses hidupmu ini. Ikuti. Apa mau Tuhan mau bagaimana ikuti. Amin. Bu khusus pelayan ini ya. Kalian harus ikut proses ya. Walaupun kadang dimarah-marah boksu ikut. Amin. Amin, tepuk tangan dulu. Yang kedua, pesan pengembalaan yang kedua. 3, 2, 1, ya. Menjadi orang yang berkenan. Pesan pengembalaan yang kedua, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ini dia. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. 3, 2, 1, ya. Dikatakan karena itu saudara-saudara. Karena itu buat teman-teman di tempat ini. Demi kemurahan Allah. Artinya Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Dia sudah berkenan kepada kita. Masalahnya berkenankah Tuhan dalam hidup kita? Dalam hidup Tuhan? Ini pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Tuhan sudah terlebih dahulu baik. Bagaimana respon kita? Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena kemurahan Tuhan, engkau harus mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu. Totalita hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Baik engkau di gereja, baik engkau sedang memuji Tuhan, semuanya total untuk Tuhan. Bukannya ketika berdoa angkat tangan, Bapak Ibu sedang berdoa, macam mana sih yang nanti ya pulang gak ada ongkos ini. Jangan, tapi total kepada Tuhan. Berikan semuanya, persembahkan semuanya. Karena apa? Tuhan lebih tahu apa yang kita mau. Amin Bapak Ibu. Semuanya, baik di dalam, ini kenapa ya? Ya, multimedia, tolong diperhatikan ya. Jangan main-main di sana. Oke, ini hidup yang berkenan itu seperti ini Bapak Ibu. Semuanya Tuhan. Tubuh, jiwa, talenta, harta, keluarga, studi, gereja. Ini semuanya untuk Tuhan. Jangan pernah kita katakan, ini untukku. Untuk Tuhan lain. Tidak. Tetapi semuanya itu untuk Tuhan. Punya harta, muliakan hartamu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pelayananmu, biar pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Jangan pelayanan yang membuat engkau gembira. Tapi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena banyak hari ini Bapak Ibu, yang terlalu banyak jatuh itu adalah pelayan. Tahu kenapa? Orientasi pelayanannya lain. Tidak orientasinya kepada Tuhan. Tapi kepada siapa? Kepada dirinya, kepada orang. Supaya dilihat orang, dia pelayan gitu. Tidak. Amin Bapak Ibu. Mulai hari ini, mari segala yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Multimedia tolong ya. Bisa. Ini jangan ada yang lain-lain ya. Ya, oke. Semuanya untuk Tuhan.
Mari, hari ini Bapak Ibu, jadikan pusat ibadah kita itu hanya untuk Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Makanya, untuk bisa Bapak Ibu yang berkenan itu Bapak Ibu, ini dia, beribadahlah dengan benar. Artinya beribadah dengan benar, persiapkan hidupmu untuk Tuhan. Bukan beribadah datang duduk mendengar firman Tuhan, bukan. Tapi beribadah yang benar itu adalah setiap langkah, setiap apa yang kita kerjakan, benarlah di hadapan Tuhan. Jangan benar di hadapan orang. Itu dia Bapak Ibu. Mari, persiapkan dirimu. Jangan sampai Bapak Ibu, kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang kedua, hidup kudus Bapak Ibu. Kudus, itu udah salah lagi ngomongnya. Hidup kudus. Kudus itu bukan hanya tubuh, tapi mulut harus mulut harus. Siapa di rumah masih kebun binatang? Jujur ayo angkat tangan dulu Bapak Ibu. Kalau enggak nanti marah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu Bapak Ibu. Harus hidup kudus. Awasi diri kita. Agar apa? Agar hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Jangan pernah lagi bermain-main. Ini sudah waktunya Tuhan Bapak Ibu. Persiapkan tubuhmu. Karena tubuh ini milik Tuhan. Maka hidup kita ini harus kudus. Anak muda. Ini kalau disuruh mamanya. Beli dulu ini. Enggak mau aku. Sapu dulu lantai itu. Enggak mau aku. Ada enggak di sini anak muda seperti itu? Khusus pelayan. Ada enggak? Kalau seperti itu dilapor sama mamanya, saya off-kan langsung pelayanan. Amin. Iya, saya off-kan langsung pelayanannya. Jadi jangan sampai tubuhmu ini enggak kudus. Usahakan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan hanya perbuatan, tetapi mulut, tubuh, seluruhnya harus kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan roh. Bergeraklah, bekerjalah, lakukan semua sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan keinginan hati kita. Apapun yang kita lakukan, minta tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Tuhan, semuanya Tuhan. Jangan hanya sedikit-sedikit Tuhan, lainnya ke orang lain. Tidak. Sering sekali Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu kita anggap terlambat. Sering sekali kita anggap pertolongan Tuhan itu tidak datang-datang. Sebelum mama saya meninggal, tanggal 29 itu, semua keluarga sudah ribut karena mama saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semua bilang bagaimana ini? Terus saya bilang kita berdoa. Kita berdoa saya bilang. Nanti Tuhan yang akan menunjukkannya. Lah, kakak saya bertanya, wah apa hasil doanya? Tuhan bilang apa? Katanya. Lah, Bapak Ibu, apa Tuhan itu kayak dukun? Mamamu mati tanggal sekian. Apa Tuhan itu dukun? Tidak. Bagaimana apa jawaban Tuhan? Gak ada, hanya jawaban Tuhan kita berdoa. Tuhan nanti ketunjukkan jalan. Oh enggak, gimana kalau aku tanya tangki ya? Macam mana mama ini? Enggak, saya bilang. Jangan coba-coba tanya, saya bilang. Karena apa? Saya sudah tanya Tuhan. Tuhan pasti kasih jawabannya. Amin Bapak Ibu. Hari Jumat ketika doa puasa di sini, tanpa sengaja mulut saya berkata, mungkin saya tidak ada di tempat ini bersama Bapak Ibu di malam tahun baru. Artinya Tuhan berbicara menyampaikan itu. Dan istri saya sudah mempersiapkan baju kematiannya, sepatu semua, lengkap semua. Dan itu sudah diserahkan di sana. Untuk apa? Persiapan. Rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Jadi hiduplah dalam tuntunan roh. Dia akan menuntun dan mengajari kita. Sabar.
Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik dan waktu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan paksa Tuhan. Tuhan kapan mati mamaku ini? Kok lama kali ini Tuhan? Cepatlah Tuhan, ini udah mau tahun baru ini Tuhan. Tidak, ada waktu Tuhan. Makanya diperlukan lutut dan kuping yang mendengar suara Tuhan. Ini enggak yang ditonton tiap hari sinetron. Apalagi yang ditonton? Tiap hari yang ditonton apa itu? Oh, drakor. Itu yang ditonton Bapak Ibu. Sehingga tidak ada suara Tuhan. Yang ada suara artis Korea itu Bapak Ibu. Itu yang didengar. Bukan lagi didengar suara Tuhan. Akibatnya Bapak Ibu, kita tidak hidup dalam tuntunan Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Walaupun menurut kita terlambat, tapi Tuhan bilang tidak. Waktunya pasti tepat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang keempat Bapak Ibu, menjadi orang yang bertanggung jawab. Untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan pernah punya mental pecundang. Jadilah punya mental pemenang. Maka hidup ini harus bertanggungjawabkan. Tuhan sudah beri hidup, pertanggungjawabkan setiap hidup kita. Jangan anggap remeh. Karena Tuhan sudah memberi hidup, jangan anggap remeh. Pertanggungjawabkan hidup kita ini. Tergantung kita. Tuhan kasih pilihan. Engkau mau mengikut aku atau engkau tidak mengikut aku. Itu pilihan. Dan tanggung jawab itu. Pertanggungjawabkan. Kalau engkau ibadah, main-main, engkau ibadah malas-malasan, pertanggungjawabkan. Gak mungkin Bapak Ibu, orang menanam padi tumbuh mangga. Gak mungkin. Dengarkan baik-baik. Ketika engkau beribadah serius dengan Tuhan, Tuhan akan serius dalam hidupmu. Tapi ketika engkau main-main, jangan harapkan durian runtuh. Itu gak ada. Di dalam Tuhan tidak ada. Tetapi di dalam dunia ada istilah itu. Ada namanya durian runtuh. Tapi dalam Tuhan tidak ada durian runtuh. Perlu proses. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai, kata Tuhan. Jadi tergantung kita. Kalau mau datang terlambat pun tergantung kita. Kalau mau main-main tergantung kita. Ada enggak Bapak Ibu orang ibadah main handphone? Di Gapkin enggak ada. Amin. Lihat kiri kanannya. Itu dia. Seriuslah Bapak Ibu. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Kita akan pertanggungjawabkan hidup ini kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita akan pertanggungjawabkan. Yang ketiga Bapak Ibu. Pesan Tuhan bagi kita yang ketiga adalah hidup penuh pengucapan syukur. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Apa yang pertama Bapak Ibu? Ya, coba yang belakang angkat tangannya sudah mulai ngantuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semakin antusias di dalam firman agar kita bisa mengerti. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa pesan Tuhan yang pertama tadi Bapak Ibu? Tuhan baik bagi yang kedua. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, hidup penuh pengucapan syukur. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya seluruhnya. Baik, tidak baik, tetap mengucap syukur. Makan ayam, makan tempe, makan ikan asin, tetap mengucap. Jangan ketika makan ayam doanya patah-patah. Tuhan, enak sekali ini Tuhan. Ketika ikan teri, Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, ketika hanya sayur, udah lupa dia berdoa Bapak Ibu. Jangan, katanya mengucap syukurlah. Mengapa kita harus mengucap syukur Bapak Ibu? Karena mengakui kedaulatan Tuhan pada hidup kita. Orang yang mengucap syukur, dia tahu Tuhan itu berdaulat atas hidupnya.
Mengapa orang tidak mengucap syukur? Karena dia tidak mengakui Tuhan ada dalam hidupnya. Makanya hati-hati orang yang tidak mengucap syukur. Engkau adalah orang yang membangkang kepada Tuhan. Itu. Khawatir, bimbang, ragu, takut. Itu orang yang tidak mengucap syukur. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa setahu Tuhan. Amin. Tuhan berdaulat penuh. Dia semalam tabrakan. Mobilnya hancur, tapi dia tidak apa-apa. Kedaulatan Tuhan. Dia tabrakan, kakinya patah, tangannya patah, giginya copot satu. Kedaulatan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu. Oh ya nanti begini. Semuanya baik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan buat. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur? Kita mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Yang kedua, kita baca 3, 2, 1 ya. Ini. Bersyukur. Dengan bersyukur Bapak itu merupakan ekspresi hati kita mengatakan, Tuhan Engkau baik. Walaupun aku belum makan ini, Engkau baik Tuhan. Walaupun saat ini engkau mengalami sesuatu masalah, mengalami suatu pergumulan, mengalami sesuatu yang membuat engkau tidak enak. Engkau bilang, Tuhan aku mau bersyukur. Bapak Ibu dengan bersyukur kita bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat Bapak Ibu. Hanya dengan pengucapan syukur. Hari ini mengucap syukurlah lebih banyak. Pesan penggembala ini mengucap syukur. Karena hanya di dalam pengucapan syukur Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengucap syukur. Jadi orang yang harus mengucap syukur. Jangan mengucap syukur Bapak Ibu ketika mendapat sesuatu, doanya terkabul. Lebih beruntung dari orang lain. Jangan. Kalau ini Bapak Ibu, orang tidak kenal Tuhan pun bisa ini Bapak Ibu. Orang yang gak kenal Yesus pun bisa. Itu dia bisa. Dia mengucap syukur ketika hidupnya diberkati, ketika dia sedang baik-baik, ketika dia mengalami sesuatu yang enak. Bisa mengucap syukur, dia bisa berbicara, Tuhan Yesus baik, Allah itu hebat. Dia bisa. Tapi bagaimana kalau begini Bapak Ibu? Kita baca 3, 2, 1 ya. Kalau memang Allah baik, mengapa ia menimpakan kemalangan-kemalangan ini padaku, padahal aku setia berbakti kepadanya. Amin Bapak Ibu. Kalau memang Allah baik, mengapa rumah tanggaku jadi hancur? Kalau Allah baik, mengapa hidupku tidak pernah diberkati, padahal aku begitu setia kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hanya butuh pengucapan syukur kita. Segala sesuatu yang terjadi, itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Masalah, sesuatu yang tidak baik, mungkin rumah tangga kita, suami kita gak pulang-pulang, istri kita asik bersolek, istri kita asik shopping. Semuanya Tuhan izinkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan hanya minta apa? Bersyukur. Kita tidak pernah tahu kekuatan kita sampai mana kalau masalah tidak datang dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu. Ayub Bapak Ibu bilang, Ayub, selama ini aku hanya dengar dari orang. Tapi hari ini aku tahu perbuatan Tuhan. Aku mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari, mulai hari ini Bapak Ibu. Jangan hanya mendengar, tapi praktekkan mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun segala sesuatu tidak baik, mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita akan mengalami janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mengucap syukur adalah keharusan. Bukan pilihan atau perasaan. Gak boleh mengucap syukur pada waktu suasana hati. Tidak. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik, gembira, senang atau sukacita. Jalan hidup manusia tidak selamanya mulus. Tapi coba kita lihat Habakuk
Walaupun sekeliling yang mengecewakan, ia tetap mengucap. Kita baca Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. 3, 2, 1 ya. Sekalipun amin Bapak Ibu. Habakuk mengalami sesuatu yang tidak baik. Bangsanya dijajah. Dia mengalami kesusahan. Ladangnya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dia tetap bersyukur. Bapak Ibu, di Alkitab ini dicatat untuk supaya kita baca dan kita tahu. Bahwasanya sekalipun hidupmu tidak ada yang tolong. Sekalipun hidupmu engkau mengalami satu titik terendah, Tuhan bilang engkau harus bersyukur. Karena apa? Ketika engkau mungkin berada di titik terendah, kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau bisa melihat kehebatan Tuhan. Bapak Ibu, hanya dalam masalah kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau tidak ada masalah kita gak akan ketemu. Semua gampang diatur, udah beres itu. Ketika ada masalah, disitulah kita bisa ketemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pak Asin, kalau nggak jatuh miskin ini, nggak ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan hantu dia. Amin Bapak Ibu. Pasti. Kalau ditanya dukunnya sekeliling pinggang Bapak Ibu. Kalau nggak dihancurkan, banyak kali ceritamu, ku tarik semua, dimiskinkan. Sehingga apa? Dia ketemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini, kalau Bapak Ibu sama dengan Pak Asin, berarti sama kita. Aku juga mau melihat kau diberkati, aku pun mau diberkati. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Pesan penggembalaan yang keempat Bapak Ibu, ini dia. 3, 2, 1 ya. Tertanam. Bapak Ibu, gereja lokal adalah tempat di mana kita digembalakan. Namanya di rumah. Di rumah sering gak orang berantem Bapak Ibu? Ada di rumah tidak pernah berantem? Ada Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Dalam rumah pasti ada selalu ribut, berantem. Itulah namanya rumah. Tetapi selalu pulang ke rumah. Betul nggak Bapak Ibu? Dalam Mazmur 90 ayat 13 sampai 15 dikatakan, ayat 13, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14 kita baca bersama-sama, pada masa tua pun. Stop dulu Bapak Ibu. Ini ayat 13 dulu. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, orang-orang yang ditanam di bait Tuhan akan mendapatkan pengajaran, akan mendapatkan firman, akan mendapatkan perlindungan yaitu melalui doa. Gembalamu akan berdoa, gembalamu akan terus mengcover, akan terus menjaga melalui apa? Doa kepada Tuhan. Bapak Ibu, nampaknya saya nggak peduli sama Bapak Ibu. Setiap pagi saya selalu berdoa buat Bapak Ibu. Saya tahu kadang, Tuhan berkatilah dia Tuhan. Belum ada mobilnya Tuhan. Padahal waktu punya mobil dia, saya pun gak diajaknya Bapak Ibu. Ada gak gitu Bapak Ibu? Ada gak Bapak Ibu? Tuhan berkati dia Tuhan. Udah gak ada lagi uangnya. Ketika ada duitnya Bapak Ibu, ngajak makan saya pun gak pernah Bapak Ibu. Tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Di ayat 14 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih menjadi dan lihat kiri kananmu. Sudah mulai nambah atau segar. Orang yang lesu. Wah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tertanamlah di gereja lokal. Karena apa? Itu akan membuat engkau semakin naik. Karena di gereja lokal lah engkau akan mengalami hal-hal yang baru. Baik dalam pertemanan,
baik di dalam masalah, baik di dalam kehidupanmu. Di gereja engkau pasti mengalami itu. Tapi lewat itu engkau akan diasah. Akan diasah, akan dibentuk. Dan di gerejalah membuat engkau semakin kuat. Karena apa? Kau akan melihat banyak orang-orang yang akan menopangmu. Akan yang berdoa untukmu. Itu dia. Makanya tertanamlah di gereja. Jangan sampai tidak tertanam. Jangan sampai menjadi pindah sana, pindah sini, pindah di sana, pindah sini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tanaman yang dipindah-pindah bagaimana Bapak Ibu? Ya, bukan saya yang bilang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di Komsel, bergabunglah di Komsel. Amin. Amin Bapak Ibu. Agar apa? Agar tertanam. Ada gembala-gembala kecil yang akan menggembalakan Bapak Ibu. Digembalakan Bapak Ibu. Saya bukan yang gak tahu perkembangan Bapak Ibu. Saya tetap pantau bagaimana supaya bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Saya sangat senang kalau bilang, Bu Su, saya mau buka toko baru. Uang saya sudah ada. Saya sangat senang Bapak Ibu. Karena apa? Minimal makan sasak. Amin Bapak Ibu. Itu sudah pasti. Hidupnya sudah diberkati. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Saya sangat senang ketika jemaat itu, datang dia lewat pakai mobil. Walaupun kadang enggak, jangankan Tintin, nengok pun tidak dia Bapak Ibu. Enggak apa-apa, yang penting dia punya mobil. Kerinduan saya mau jemaat itu mengalami sesuatu yang besar sama Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa bekerja sama untuk tugas kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari. Persiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Karena Tuhan hari ini sedang melawat setiap umatnya di tempat ini. Mari bergabunglah selalu di dalam setiap perkumpulan, setiap doa, setiap apa. Tertanamlah supaya apa? Engkau bertumbuh, gemuk dan kemudian berbuah. Itu dia. Amin Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang betul-betul bertumbuh, berbuah, dan kemudian menjadi manis di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.